Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya mau kembali membahas email yang masuk ke dalam inbox saya dalam sesi Q&A. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke inbox saya. Banyak banget email yang masuk sampai bingung pilihnya. Nah, yang hari ini saya mau pilih fotonya bukan dari foto landscape lagi, saya coba pilih dari foto portrait. Jadi ini ada satu pengirim, yaitu Hengki Agustian. Emailnya adalah hengkiagustian90@gmail.com. Di sini ada kirim foto-foto prewedding kayaknya ya. Foto prewedding ada sekitar 10 foto, jadi saya akan coba color grading dengan menggunakan Capture One Pro 20. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu kalau saya sering banget pakai software yang namanya Capture One Pro. Nah, tahun ini Capture One Pro keluar versi yang terbarunya yaitu Capture One Pro 20. Dan di sini saya udah nyalain ini di sebelah saya di monitor EXO saya. Jadi Capture One Pro itu enak banget buat color grading. Jadi Capture One Pro juga satu software yang saat ini bisa dibilang software terbaik untuk raw processing. Jadi untuk mengolah file raw-nya itu jauh lebih baik dibanding software lainnya. Nah, di sini saya mau coba edit beberapa foto yang dari Hengki. Jadi fotonya secara komposisi overall kalau saya lihat cukup menarik. Hanya mungkin dari warnanya butuh proses color grading yang lebih menarik lagi. Nah, ini saya buka Capture One Pro 20 dan saya akan coba edit dengan Tangent Wave saya ini. Jadi, kalau teman-teman belum pernah dengar apa yang namanya Tangent Wave, Tangent adalah alat ini nih yang ada bola-bolanya ini. Nah, kebetulan yang tipe yang saya pakai ini adalah namanya Tangent Wave 2. Jadi, ini alat tambahan yang biasanya dipakai oleh fotografer dan juga videographer, fungsinya untuk mempermudah proses color grading. Nah, selain itu juga di sini di meja saya ada pen tablet juga dari Wacom. Jadi ini working space saya seperti ini. Jadi ini biasa saya selalu pakai untuk menggunakan software Capture One Pro. Nah, ini ada 10 foto kirimannya Hengki. Jadi secara komposisi overall sebenarnya udah bagus banget. Nah, mungkin ada sedikit revisi aja dari saya yang satu ini, yaitu foto yang couple-nya lagi di pinggir pantai. Jadi yang saya lihat di sini yang harus hati-hati adalah garis horizon. Jadi garis horizon itu biasanya banyak fotografer wedding yang nggak gitu suka kalau garis horizon ini melewati leher. Jadi kayak memotong leher gitu. Nah, biasanya mereka selalu cari apakah angle-nya garis horizon ini lebih tinggi di atas kepala atau mungkin di bawah dari kepala, karena biasanya kesan dari memotong leher itu agak kurang enak dilihatnya. Jadi mungkin bisa diakalin nanti untuk next shot-nya mungkin bisa agak sedikit turun ke bawah untuk ambil angle yang lebih tinggi, atau kita naik lagi kameranya diangkat lebih tinggi. Nah, kemudian komposisi yang lain saya rasa cukup menarik ya. Cuma di sini mungkin bisa dimatangkan lagi dengan color grading. Karena color grading itu bisa memberikan style atau ciri khas dari fotografernya. Jadi banyak fotografer yang menambahkan moodnya atau stylenya mereka dengan menggunakan color grading dengan bermacam-macam software. Jadi yang hari ini saya akan coba ambil yang foto ini dulu. Jadi ini memang saya rasa mungkin Hengki sengaja ya bikin fokusnya ini khusus ke si pengantin perempuannya. Karena biasanya memang kalau yang saya tahu dari teman-teman fotografer wedding, ya kadang-kadang suka ditampilkan seperti itu. Jadi wanitanya lebih difokuskan, mungkin laki-lakinya lebih less fokus gitu. Nah, di sini kalau di Capture One Pro kita bisa download. Jadi kita bisa masukkan softwarenya ke sini. Nah, kemudian kita klik kanan. Di sini ada namanya New Variant. Jadi ada New Variant untuk membuat color grading supaya kita bisa compare kiri dan kanan. Jadi ini diklik dua-duanya. Jadi dia akan tampil kiri dan kanan. Nah, di sebelah kanan saya akan coba adjust warnanya. Jadi di bagian Capture One Pro juga, di bagian sini yang 3 lingkaran ini ada namanya color balance.
Jadi di dalamnya ini kita bisa pilih kita mau grading dengan menggunakan masternya, lingkaran yang master ini, atau secara tiga way, three way. Apakah dengan menggunakan midtone-nya dulu, atau shadow-nya, atau highlight-nya. Jadi kita gradingnya kepisah. Jadi kita bisa grading midtone-nya aja, atau highlight-nya aja, atau kita bikin shadow-nya aja. Nah di sini saya akan coba grading. Jadi biasanya kalau saya sukanya mulai dari midtone-nya dulu sih. Nah dengan menggunakan tangent wave ini lebih enak karena kita tinggal putar-putar aja rodanya. Dan terus terang color grading ini sangat-sangat subjektif. Jadi setiap orang itu memiliki style color grading atau style editing yang berbeda-beda. Kalau kita masih belum punya belum pasti seleranya, belum punya standar yang pas, coba cari referensi. Jadi coba bikin satu folder di komputernya, cari referensi warna-warna yang kira-kira kita mau tiru. Nah kemudian coba di color grading mendekati itu. Nah biasanya itu lumayan membantu. Nah habis itu lama-lama kita akan nemu selera kita itu sukanya seperti apa. Nah, biasanya juga untuk meng-create mood, biasanya saya lebih suka warna-warna yang lebih desaturated. Jadi nggak terlalu vibrant atau nggak terlalu mencolok, karena buat dapetin mood itu biasanya lebih enak warna-warna yang lebih kalem, warna-warna yang lebih warm ya. Kalau dilihat di sini mungkin yang bisa jadi inputan juga buat Hengki adalah coba motretnya mungkin nggak terlalu siang ya. Yang ini kalau saya lihat kayaknya ini udah agak siang karena mataharinya kayaknya udah lebih tinggi. Di sini saya bisa lihat dari bayangan di sekitar topinya. Topinya itu kan ada shadow yang jatuh ya. Shadow yang jatuh itu udah jatuhnya dari atas banget, jadi dari atas ke bawah. Dan juga dari sini dengan menggunakan hijabnya itu ada shadow yang garisnya lumayan keras. Nah itu biasanya kalau cahayanya udah terlalu siang dan terlalu keras. Nah untuk ngakalin cahayanya sendiri supaya nggak terlalu harsh kayak gini, mungkin bisa bawa diffuser. Jadi biasa kalau teman-teman tahu ada reflektor yang ukurannya besar, nah itu kan bisa dibuka ya. Dibuka dalamnya itu ada diffuser. Jadi diffuser itu dia membiaskan si cahayanya supaya cahayanya itu lebih halus. Jadi jatuh bayangannya juga lebih halus, gak sekeras di foto ini. Jadi semuanya bisa nampak lebih smooth. Tapi akan lebih indah sebenarnya kalau diambilnya di pagi hari. Jadi warnanya masih lebih samping, cahayanya lebih samping, dan warnanya juga masih lebih warm. Jadi kalau teman-teman udah coba bikin color gradingnya di Capture One Pro, nah itu proses gradingnya itu formulasinya bisa kita save sebagai style. Jadi kalau di Capture One Pro itu mereka sebutnya dengan style. Nah gimana caranya? Cara nge-save stylenya adalah kita pergi ke tombol yang bagian sini. Nah di sini ada tulisannya Style and Preset. Nah kemudian kita klik kanan. Oke, nah di sini ada User Style juga di bagian bawahnya. Nah kemudian kita klik kanan, kita Save User Style. Jadi di sini saya misalkan saya save, misalkan saya tulis judulnya Priwet 01. Oke, nah saya save. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah sini. Jadi akan ada style yang baru, namanya adalah Priwet 01. Nah, jadi kita waktu kita mau edit foto berikutnya, kita bisa apply langsung dari preset yang udah kita save, atau style, istilahnya style kalau di Capture One Pro. Untuk foto yang temanya yang kedua, ini bagus banget sih, saya demen banget karena ini temanya ada unsur etnik Indonesianya dan konsep eksekusinya juga bagus di air terjunnya ini. Nah saya coba color grading karena ini nuansanya agak sedikit berbeda sama foto tadi yang ada di pantai. Kalau teman-teman ingin membuat nuansanya mungkin black and white, di Capture One Pro itu ada fasilitas untuk black and white juga. Jadi di bagian bawah ini kita bisa buat fotonya black and white, jadi di adjust sesuai dengan kebutuhannya sih. Jadi mau di rednya yang digeser atau yellownya digeser, semua bisa di adjust disesuaikan.
Nah, yang menariknya kalau di Capture One Pro itu kita bisa ada color editor yang khusus untuk adjusting skin tone. Jadi di bagian sini di color editor ada skin tone. Nah, ini ada color pickernya. Kita bisa pilih warna kulitnya. Nah, ini kira-kira color grading yang saya coba lakukan. Jadi skin tone-nya saya buat lebih terang sedikit. Kemudian juga di sini kan nuansanya karena agak sedikit mendung ya. Jadi warnanya agak ada bluish-bluishnya. Jadi saya coba matengin lagi. Jadi yang warna area gelapnya saya bikin lebih gelap lagi. Terus kemudian juga di sini airnya kita bikin highlightnya lebih tinggi. Jadi hasilnya seperti ini kira-kira. Nah, buat teman-teman nanti dicoba aja di rumah, mudah-mudahan terbiasa ya, semakin sering dicoba semakin terbiasa. Nah, kemudian foto yang ketiga yang saya mau coba color grading, foto yang satu ini. Nah, ini bagus banget sih kalau menurut saya, jadi yang mungkin perlu diperhatikan adalah masalah croppingnya aja. Jadi mungkin bagian atasnya ini agak terlalu banyak space-nya. Nanti mungkin bisa di cropping. Terus kemudian cahayanya sebenarnya agak sedikit harsh tapi masih bisa diselamatkan sebenarnya. Nah, kemudian di sini saya coba color grading mulai dari area yang shadow-nya dulu. Kenapa saya mulai shadow? Karena foto ini lebih dominan area shadow-nya. Jadi biasanya saya ngelihat sebuah foto itu kalau mau di grading, kalau misalnya fotonya equal, jadi rata, nggak terlalu gelap atau nggak terlalu terang, saya biasanya mulai dari mid tone. Tapi kalau warnanya seperti ini, warna-warna low key kayak gini, biasanya saya mulai dari shadow-nya dulu. Jadi shadow-nya saya tentuin saya mau warnanya, nuansanya seperti apa gitu. Nah, sini saya coba adjust warnanya agak lebih mateng lagi, warna merah tanahnya ini ya, warna bumi. Jadi warna tanah ini saya naikin. Jadi merahnya, merah orange itu dinaikin dulu di shadow-nya. Terus kemudian juga di sini shadow-nya saya coba gelapin ya. Terus kemudian setelah itu mid tone-nya, highlight-nya saya coba geser sedikit supaya nggak terlalu over di muka. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, Capture One Pro ini juga sebenarnya dia fully support dengan Adobe Photoshop. Jadi kalau misalkan kita klik di sebelah kanan, Edit With. Jadi kita kalau mau edit dengan Photoshop, kita coba dengan Edit With. Kita coba dengan Adobe Photoshop CC 2019. Nah, di sini kita filenya kita ganti formatnya di sini jadi PSD. Nah, kemudian kita edit variance. Nah, ini udah terbuka. Jadi sebenarnya tadi kan cropping bisa aja dilakukan di Capture One Pro, tapi ini yang foto ini saya coba edit di sini di Photoshop-nya ya. Saya biasanya suka cari area yang dominannya di mana. Jadi kalau di sebuah foto itu harus ada bagian yang paling terang sebagai poin utamanya. Jadi di muka ini kan sebenarnya dia cukup terang ya, tapi di bagian dada sini sebenarnya kita nggak perlu seterang ini. Jadi biasanya pilihannya adalah dengan adjustment. Kita coba gelapkan sedikit. Kemudian kita coba masking di bagian yang tidak penting. Nah, bagian dadanya ini kan memang masih cukup terang ya. Mungkin bisa di-adjust juga dengan menambahkan satu layer. Kemudian kita beri warna hitam dengan opacity yang lebih tipis. Nah, kemudian juga yang lumayan detail yang menurut saya tidak penting adalah bagian ini ya. Bagian di sini saya nggak tahu, mungkin dari interior ruangannya, jadi ada seperti garis ini. Kalau memang teman-teman tidak menginginkan itu, mungkin bisa di clone, dikeluarkan, atau di spot healing atau healing brush. Kemudian juga di bagian kain ini ada satu garis yang cukup dominan juga. Ini kembali lagi masalah selera, kalau merasa tidak cukup mengganggu, nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau misalkan rasanya kok agak ganggu ya,
Nah, kita coba ditutup aja. Jadi semuanya fokus lebih ke muka si pengantinnya ini. Saya kira seperti itu untuk editingnya dengan menggunakan Capture One Pro 20. Nah, di sini juga kalau kita save, Ctrl S, dia save, kemudian kita kembali ke Capture One Pro 20. Nah, di sini akan keluar satu buah file yang ada format PSD-nya. Jadi ada format PSD. Jadi begitu kita mau edit lagi, nanti kita klik lagi, dia akan pindah lagi ke Photoshop-nya. Nah, demikian tips color grading dengan menggunakan Capture One Pro dan juga Tangent Wave 2. Jadi buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke matasuherman@gmail.com dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.